Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 3 tentang kalimat fi'il. Jilid 3 ini menerangkan kalimat fi'il. Yang pertama, kalimat fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah berlalu, sedang, atau akan dikerjakan. Ini sudah dijelaskan di jilid 1. Skema fi'il. Di jilid 3 akan menjelaskan tentang madi, mudhari, amar, mu'rab, mabni, mujarrad, mazid, maklum, majhul, muta'addi, lazim, mu'tal, dan soheh. Sekarang saya akan membahas pertama kali yaitu fi'il madi. Fi'il madi adalah kalimat yang menunjukkan pekerjaan yang telah selesai dan diberi makna wes. Contohnya, jika ada orang sudah sholat, berarti itu sudah menunjukkan fi'il madi. Orang sudah makan, berarti itu sudah menunjukkan fi'il madi. Terus lanjut ke tanda-tanda fi'il madi. Tanda fi'il madi itu ada 3. Yang pertama diakhiri oleh ta taknis. Kita harus tahu dulu apa itu ta taknis. Ta taknis itu ta yang mati dan ada di akhir kalimat. Contoh, fa'alat. Fa'alat ini termasuk kalimat fi'il. Fi'il madi. Apa tandanya? Karena diakhiri ta taknis. Pokoknya setiap fi'il yang diakhiri ta taknis ini dinamakan fi'il madi. Kita lanjut ke tanda fi'il madi yang nomor 2, yaitu diakhiri oleh dhamir rafa mutaharrik yang sekaligus menjadi fa'ilnya. Dhamir rafa mutaharrik itu juga ada di akhir, dan dhamir rafa mutaharrik itu hidup, tidak mati seperti ta taknis ini. Dan dhamir rafa mutaharrik itu ada 8. Na, tatumatum, tituna, tuna. Contoh, fa'alna. Fa'alna ini kalimat fi'il. Fi'il madi, apa tandanya? Diakhiri oleh dhamir rafa mutaharrik. Diakhiri oleh dhamir rafa mutaharrik. Kalau dhamir rafa mutaharrik itu hidup, tidak ada yang mati. Dan ini harus hafal ini yang 8. Terus kita lanjut ke tanda fi'il madi yang nomor 3, dapat dimasuki lakot. Seperti contoh, laqad manna. Laqad manna. Manna ini kalimat fi'il. Fi'il madi, apa tandanya? Karena dimasuki lakot. Karena dimasuki lakot. Atau tidak ada tandanya seperti contoh, manna. Manna ini kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Apa tandanya? Karena bisa dimasuki lakot. Bisa dimasuki lakot. Jadi itu kalau ada fi'il tidak ada tandanya. Kita lanjut ke mabninya fi'il madi. Mabninya fi'il madi ada 3. Fathah, dhammah, sukun. Kapan mabni? Kita bahas dulu ke mabni dhammah. Bahas dulu mabni dhammah. Jangan langsung ke mabni fathah. Kita bahas dulu mabni dhammah. Bila gandeng dengan wawu jamak. Kita harus tahu dulu apa itu wawu jamak. Wawu jamak itu seperti ini. Wawu yang mati dan ada di akhir. Seperti contoh, fa'alah. Ini kalimat fi'il. Fi'il madi. Kita sambung dengan wawu jamak. Maka menjadi mabni dhammah. Yang asalnya fa'alah menjadi fa'alu. Yang asalnya fathah menjadi fa'alu. Karena apa mabni dhammah? Karena gandeng dengan wawu jamak. Kita lanjut ke mabni sukun. Kita lanjut ke mabni sukun. Kapan mabni sukun? Apabila gandeng dengan dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik ini yang ada 8. Pokoknya kalau ada fi'il gandeng dengan ini berarti mabni sukun. Seperti contoh fa'alna. Fa'alna ini fi'il madi
Mabninya mabni sukun, ini yang fi'il madi, yang 3 huruf. Mabninya mabni sukun. Karena apa mabni sukun? Karena gandeng dengan domir rofa mutaharrik. Jadi kalau ada fi'il gandeng dengan domir rofa mutaharrik, maka itu mabni sukun. Nah, sekarang kita lanjut ke mabni fathah. Kapan mabni fathah? Apabila tidak gandeng dengan wawu jamak dan tidak gandeng dengan domir rofa mutaharrik seperti contoh fa'ala. Fa'ala ini tidak gandeng dengan wawu jamak, tidak gandeng dengan domir rofa mutaharrik, maka mabninya mabni fathah. Mabninya fi'il madi sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan tentang mujarrad dan mazid. Mujarrad dan mazid, apa yang dinamakan mujarrad? Mujarrad itu tidak ada tambahan, kalau mazid ada tambahan. Kita ketahui dulu, aslinya kalimat fi'il itu ada 3 huruf. Fa'ala. Aslinya kalimat fi'il itu ada 3 huruf. Fa'ala. Jika lebih dari 3 huruf, berarti itu tambahan. Kita lanjut ke mujarrad. Apa yang dinamakan mujarrad? Tidak ada tambahan. Artinya, tidak ada tambahan berarti sudah terdiri dari 3 huruf. Seperti contoh fa'ala. Fa'ala ini mujarrad apa mazid? Mujarrad. Kenapa mujarrad? Tidak ada tambahan huruf. Nah, kita lanjut ke mazid. Mazid 1, mazid 2, mazid 3. Kita lanjut ke mazid 1. Kalau mazid itu pasti ada tambahan. Yang dimaksud mazid jika lebih dari 3 huruf. Seperti contoh fa'ala. Fa'ala ini mazid apa mujarrad? Ini mazid. Kenapa mazid? Karena ada tambahan. Apa tambahannya? Tasdid. Tasdid ini dihitung 2 huruf ya. Berarti ainnya 2. Fa'ala ini mazid karena ada tambahan. Pokoknya kalau lebih dari 3 huruf berarti itu mazid. Kalau tambahannya 1 berarti mazid 1. Kalau tambahannya 2 seperti contoh tafa'ala. Tafa'ala ini mazid 2. Kenapa mazid 2? Karena ada tambahan huruf ta dan hamzah. Jadi aslinya 3 huruf. Pokoknya yang lebih dari 3 huruf berarti itu sudah tambahan. Kalau tambahannya 2 berarti mazid 2. Terus kita lanjut ke mazid 3. Istaf'ala. Istaf'ala ini mazid 3 karena tambahannya ada 3 huruf. Berapa mazid 3? Ada berapa huruf? Ada 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat dulu aslinya itu ada 3. Lebih dari 3 berarti itu tambahan. Apa saja tambahannya? Hamzah, sin, dan ta. Pokoknya kalau lebih dari 3 huruf itu tambahan atau disebut mazid. Kalau yang mazid 1 atau tambahannya 1 ini disebut rubai yang sebangsa 4 huruf. Kalau mazid 2 itu disebut khumasi atau terdiri dari 5 huruf. Terus yang mazid 3 itu disebut sudasi, terdiri dari 6 huruf. Penjelasan mujarrad dan mazid sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 3 tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan zaman, sedang, terjadi, atau akan terjadi. Jadi kalau ada pekerjaan sedang dikerjakan, berarti itu menunjukkan fi'il mudhari', atau akan dikerjakan, berarti itu sudah menunjukkan fi'il mudhari'. Kita lanjut ke tanda-tanda fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' 1 didahului oleh salah satu dari 4 huruf mudhara'ah, yaitu hamzah, nun, iya, dan ta yang terkumpul dalam lafaz na'ti. Jadi kalau ada fi'il diawali huruf mudhara'ah yang 4 ini, berarti dinamakan fi'il mudhari'. Contoh, ya'lamu ini kalimat fi'il, mu'rab apa mabni? Mu'rab yang mana fi'il mudhari' apa tandanya? Diawali huruf mudhara'ah. Jadi setiap fi'il yang diawali huruf mudhara'ah yang 4 ini, salah satunya
maka dinamakan fi'il mudhari'. Sekarang fungsi-fungsi huruf mudhari'ah yang keempat. 1. Menunjukkan saya atau mutakallim. Kalau yang hamzah menunjukkan saya, kalau yang nun menunjukkan kami, atau mutakallim al-ghair, yang ia menunjukkan dia atau waib, yang tak menunjukkan kamu atau dia. Waib mukhatab waibah, mukhatab waibah. Pokoknya kalau ada lafaz yang diawali huruf mudhari'ah yang keempat ini, itu sudah dikatakan fi'il mudhari'. Sekarang kita lanjut ke tanda fi'il mudhari' yang nomor 2. Dapat dimasuki huruf-huruf berikut. Yang pertama sin, seperti contoh sayuh disu, sayah dusu, sayah dusu, yah dusu. Ini kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari'. Tandanya diawali sin. Diawali sin. Kita lanjut ke yang nomor 2, saufa. Saufa yasiru. Yasiru. Ini kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari'. Tandanya diawali saufa. Kita lanjut ke yang lam. Lam yalid. Yalid. Ini kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari'. Tandanya diawali lam. Terus lanjut ke lan. Lan tahriko. Tahriko ini termasuk kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari'. Tandanya diawali lan. Pokoknya kalau diawali yang empat ini menunjukkan fi'il mudhari', atau diawali huruf-huruf mudhari'ah, ini sudah menunjukkan fi'il mudhari'. Sudah selesai tanda-tanda fi'il mudhari', kita lanjut ke pembagian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu ada 3 macam. Yang pertama sahih akhir, yang kedua mu'tal akhir, yang ketiga af'alul khamsah. Yang pertama, fi'il mudhari' sahih akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak berupa huruf illat, alif, waw, atau iya, dan bukan af'alul khamsah. Contoh, ya'lamu. Ini kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari'. Apa tandanya? Diawali huruf mudhari'ah. Terus ini masuk fi'il mudhari' yang mana? Fi'il mudhari' yang sahih akhir. Kenapa fi'il mudhari' sahih akhir? Karena tidak berakhiran huruf illat dan bukan af'alul khamsah. Pokoknya kalau ada fi'il mudhari' tidak berakhiran huruf illat, maka itu sahih akhir. Kita lanjut ke nomor 2. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa huruf illat, waw, alif, dan iya. Contoh, yakhsha. Yakhsha ini kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari'. Tandanya diawali huruf mudhari'ah. Terus ini masuk fi'il mudhari' yang mana? Ini masuk fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Kenapa mu'tal akhir? Karena berakhiran huruf illat. Berakhiran huruf illat alif. Pokoknya yang berakhiran huruf illat alif, waw, atau iya, ini mu'tal akhir. Huruf yang terakhir. Sekarang lanjut ke fi'il mudhari' af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il mudhari' baik yang sahih atau yang mu'tal yang berakhiran alif tasniyah, waw jama', dan ya muannas mu'tabah. Seperti contoh, yasma'ani. Yasma'ani ini termasuk fi'il mudhari'. Apa tandanya? Diawali huruf mudhari'ah. Terus masuk fi'il mudhari' yang mana? Masuk fi'il mudhari' af'alul khamsah. Kenapa af'alul khamsah? Berakhiran alif tasniyah.
Pokoknya berakhiran alif tasniyah. Terus yang nomor 2, berakhiran wawu jamak. Ya'lamun. Ya'lamuna ini termasuk fi'il mudhari. Tandanya diawali huruf mudhara'ah. Masuk fi'il mudhari yang mana? Af'alul khamsah. Kenapa af'alul khamsah? Berakhiran wawu jamak. Terus yang nomor 3 berakhiran ya manas mu'tab. Toh tasna'in. Tasna'in ini termasuk fi'il mudhari yang af'alul khamsah karena berakhiran ya muannas mu'tab. Terus wazannya af'alul khamsah itu ada 5, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tapi ini hanya wazan. Yang paling penting itu berakhiran alif tasniyah, waw jamak, ya muannas mukhtab. Pokoknya kalau berakhiran ini sudah af'alul khamsah. Sudah selesai pembagian fi'il mudhari, kita lanjut ke i'rab fi'il mudhari sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jasm dengan sukun. Seperti contoh ya'lamu. Ya'lamu ini kalimat fi'il, mu'rab mabni, mu'rab yang mana? Fi'il mudhari. Terus i'rabnya i'rab apa? Ini masuk fi'il mudhari yang mana? Sahih akhir. Terus i'rabnya i'rab apa? I'rab rofa. Rofanya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena sahih akhir. Kita lanjut ke i'rab nasab. Kita kasih amil nasab, layya lama. Nasabnya sahih akhir dengan fathah. Ya lama. Ini kalimat fi'il mudhari. Terus i'rabnya i'rab nasab. Nasabnya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena sahih akhir. Kita lanjut ke i'rab jasm. Kita kasih amil jasm dulu. Ya lam. Jasmnya sahih akhir yaitu dengan sukun. Ya lam. Ini kalimat fi'il mudhari. Ini masuk fi'il yang sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir. Terus i'rabnya i'rab apa? I'rab jasm. Jasmnya dengan sukun. Kenapa dengan sukun? Karena fi'il mudhari sahih akhir. Pokoknya kalau fi'il mudhari sahih akhir, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jasm dengan sukun. Keterangan fi'il mudhari selamanya i'rab rafa apabila tidak bertemu dengan amil nasab dan amil jasm. Seperti contoh ya'lamu. Ini i'rab rafa. Kenapa? Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jasm. Pokoknya fi'il mudhari jika tidak kemasukan amil nasab, amil jasm, selamanya i'rab rafa. Sekarang kita lanjut ke i'rab fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir itu dibagi jadi 2. Yang pertama mu'tal alif, di berakhiran alif. Berakhiran alif. Terus rofa dengan dhammah yang dikira-kirakan, nasab dengan fathah yang dikira-kirakan, jasm dengan membuang huruf ilat. Yahsa ini termasuk fi'il mudhari. Ini masuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Terus i'rabnya i'rab rofa. Kenapa i'rab rofa? Tidak kemasukan amil nasab dan amil jasm. Pokoknya kalau fi'il mudhari tidak kemasukan amil nasab, amil jasm, ini i'rab rofa. Terus rofanya dengan apa? Dengan dhammah yang dikira-kirakan. Karena apa dengan dhammah yang dikira-kirakan? Karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Kita lanjut ke i'rab nasab. Nasabnya dengan fathah yang dikira-kirakan juga seperti contoh ayyakhsha.
Ikhsha ini masuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir, terus i'rabnya i'rab nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan fathah yang dikira-kirakan. Ini dengan fathah yang dikira-kirakan. Kita lanjut ke i'rab jasm. Lam yakhsha. Jasmnya dengan apa? Dengan membuang huruf ilat. Ini huruf ilat alifnya dibuang. Huruf ilat alifnya dibuang karena kemasukan amil jasm. Yakhsha kalimat fi'il mudhari masuk yang mu'tal akhir. I'rabnya i'rab jasm karena kemasukan amil jasm. Jasmnya dengan apa? Dengan membuang huruf ilat. Pokoknya kalau mu'tal akhir kemasukan amil jasm, jasmnya dengan membuang huruf ilat. Kita lanjut yang mu'tal iya dan mu'tal wawu. Mu'tal iya dan mu'tal wawu ini sama. Seperti contoh yarmi. Yarmi ini termasuk fi'il mudhari, masuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir karena berakhiran huruf ilat. Terus i'rabnya i'rab apa? I'rab rofa. Kenapa i'rab rofa? Tidak kemasukan amil nasab dan amil jasm. Rofanya dengan apa? Dengan dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa dengan dhammah yang dikira-kirakan? Karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Kita lanjut ke i'rab nasab. Kasih i'rab amil nasab dulu. I'rab nasabnya dengan apa? Dengan fathah yang jelas. Dengan fathah yang jelas. Mu'tal akhir nasabnya dengan fathah yang jelas. Yarmi ya, ini termasuk fi'il mudhari, masuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Kenapa mu'tal akhir berakhiran huruf ilat? Terus i'rabnya i'rab apa? I'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Kemasukan amil nasab. Nasabnya dengan apa? Dengan fathah yang jelas. Karena apa? Karena fi'il mudhari mu'tal iya atau mu'tal akhir yang berupa iya. Terus yang amil jasm sama dengan mu'tal alif, yaitu membuang huruf ilat. Seperti contoh lam yarmi. Yarmi ini jasmnya dengan membuang huruf ilat karena termasuk fi'il mudhari mu'tal akhir. Jadi gitu, sama dengan yang mu'tal alif. Terus mu'tal waw, sama penjelasannya dengan mu'tal iya. Sama dengan mu'tal iya. Terus kita lanjut ke i'rab fi'il 5. Fi'il 5 i'rabnya rofa dengan tetapnya nun, nasab membuang nun, jasm dengan membuang nun. Seperti contoh yaf'alani. Yaf'alani ini masuk fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Terus kenapa fi'il mudhari af'alul khamsah? Karena berakhiran alif dan nun. Terus i'rabnya i'rab apa? I'rab rofa. Kenapa i'rab rofa? Karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jasm. Terus rofanya dengan apa? Dengan tetapnya nun. Kenapa dengan tetapnya nun? Karena fi'il mudhari af'alul khamsah. Jadi waktu rofanya tetapnya nun. Nunnya tidak dibuang. Kalau i'rab nasab dan i'rab jasm itu membuang nun. Seperti contoh la yaf'ala. Nunnya dibuang karena af'alul khamsah i'rabnya i'rab nasab. Sama dengan yang jasm. Lam yaf'ala. Nunnya dibuang karena af'alul khamsah yang i'rab jasm. Jadi gitu, gampang yang af'alul khamsah. Kita lanjut ke keterangan. Semua huruf mudhari'ah dibaca fathah kecuali fi'il mudhari' dari 4 huruf maka dibaca dhammah. Seperti contoh ya'lamu ini dibaca fathah semuanya. Yarmi dibaca fathah. Yaf'alani dibaca fathah kecuali dari
Fi'il madi 4 huruf seperti contoh fa'ala. Ini fi'il madi 4 huruf. Fa'ala. Fi'il madi 4 huruf. Af'ala. Gimana fi'il mudhari'nya? Maka huruf mudhari'nya dibaca dhammah. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Af'ala yuf'ilu. Nah, ini fi'il mudhari'nya atau huruf mudhari'ahnya dibaca dhammah karena dari fi'il madi yang 4 huruf. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 3 tentang amil yang khusus pada fi'il mudhari'. Ada 2 amil yang dapat mempengaruhi i'rab fi'il mudhari', yaitu amil nasab dan amil jazm. Sekarang saya akan menjelaskan amil nasab dulu. Amil nasab ada 10, yang 4 menasabkan dengan dirinya sendiri, dan yang 6 dengan menyimpan an. Kita harus ketahui dulu bahwa amil nasab itu ada 10. An, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta, au, fa, dan waw. Jadi amil nasab itu banyaknya ada 10 dan dibagi jadi 2. Yang pertama menasabkan dengan dirinya sendiri, yaitu an, lan, idzan, kai. Ini menasabkan dengan dirinya sendiri. Terus yang menasabkan dengan menyimpan an, lam kai, lam juhud, hatta, au, fa, waw. Jadi lam kai ini menasabkan fi'il mudhari' itu dengan perantara menyimpan an. Seperti liyakuna. Liyakuna ini kalimat fi'il mu'rab yang fi'il mudhari', tandanya diawali huruf mudhari'ah. Ini i'rabnya i'rab nasab. Kenapa i'rab nasab? Kemasukan amil nasab. Amil nasab yang berupa apa? Lam kai. Yaitu lam kai ini menasabkan fi'il mudhari' dengan perantara menyimpan an. Jadi ada an yang disimpan di sini. Jadi gitu. Sama ke bawah. Terus sekarang keterangan. Keterangan lam juhud masuk pada fi'il mudhari' apabila diawali oleh makana atau lam yakun. Sedangkan lam kai tidak. Sekarang perbedaan lam kai dan lam juhud. Kalau lam juhud diawali oleh makana atau lam yakun seperti contoh lam yakun Allahu liyaghfira. Yaghfira ini kalimat fi'il. Ini masuk fi'il mudhari' karena diawali huruf mudhari'ah. Terus i'rabnya i'rab nasab kena kemasukan amil nasab. Amil nasab yang berupa apa? Berupa lam juhud. Kok bisa ditemui ini lam juhud? Karena diawali lam yakun atau makana. Sedangkan lam kai tidak, seperti contoh liyakuna. Liyakuna ini tidak didahului makana, tidak didahului lam yakun, maka lamnya ini adalah lam kai. Jadi gitu penjelasan lam kai dalam juhud. Terus kita lanjut ke amil jazm. Amil yang masuk pada fi'il mudhari' juga. Amil jazm itu ada 21, yang 8 menjazmkan fi'il 1, yang 13 menjazmkan fi'il mudhari' 2. Yang dimaksud menjazmkan fi'il mudhari' 1, fi'ilnya itu ada 1. Yang disebut menjazmkan fi'il mudhari' 2, berarti fi'il mudhari'nya ada 2. Sekarang yang amil yang menjazmkan pada fi'il mudhari' 1 ada 8. Lam, lama, alam, alamma, lam amar, lam du'a, la nahi, la du'a. Seperti contoh lam yalid. Lam yalid ini yalid kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mu'rab yang mana? Fi'il mudhari', tandanya diawali huruf mudhari'ah. I'rabnya i'rab jazm. Kenapa? Karena kemasukan amil jazm. Amil jazm 1 apa amil jazm 2?
amil jasam satu berupa lam. Jadi kalau amil jasam satu berarti fi'il mudhari'nya hanya satu. Fi'il mudhari'nya hanya satu. Terus keterangan, jika lam doa dan lam amar diawali waw summa fa, maka dibaca sukun. Yang asalnya contoh contoh dulu lam doa liyaqdi yaqdi ini kalimat fi'il mu'rob yang fi'il mudhari, i'rabnya i'rab jasm. Kenapa i'rab jasm? Karena kemasukan amil jasm berupa lam doa. Lam doa dan lam amar ini berharkat. Berharkat. Nah, kapan dibaca sukun? Jika kemasukan waw, summa atau fa seperti contoh liyaqdi menjadi kasih waw atau summa atau fa maka menjadi sukun. Wal yakdi atau sumal yakdi atau fal yakdi. Jadi gitu penjelasan lam doa dan lam amar. Kita lanjut ke amil jasm yang menjazmkan fi'il mudhari' 2. Berarti fi'il mudhari'nya ada 2 seperti contoh anna tastaqim tarbah. Anna tastaqim tarbah. Tastaqim kalimat fi'il, tarbah juga kalimat fi'il, sama-sama fi'il mudhari'. Berarti kalau fi'il mudhari' kemasukan amil jasm 2, berarti fi'il mudhari'nya ada 2, yaitu tastaqim sama tarbah. Langsung dijazmkan oleh amil jasm 2. Berarti yang dijazmkan fi'ilnya ada 2, tastaqim dan tarbah. Yang dimaksud amil jasm 2 itu fi'il mudhari'nya ada 2. Jadi gitu. Kita lanjut keterangan. Jika berupa amil jasm 2, maka fi'il yang pertama disebut fi'il syarat dan yang kedua disebut fi'il jawab. Berarti fi'il yang pertama disebut fi'il syarat, yang kedua disebut fi'il jawab. Jadi gitu. Penjelasan amil yang masuk pada fi'il mudhari' sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 3 tentang fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah seperti pukullah atau basuhlah. Pokoknya kata kerja yang menunjukkan perintah itu sudah menunjukkan fi'il amar. Fi'il amar memiliki wazan-wazan juga. Uf'ul, if'il, ini semua fi'il amar. Ini fi'il mudhari', ini fi'il madhi. Jadi harus hafal ini. Pokoknya seperti contoh uf'ul. Uf'ul ini kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mabni yang mana? Fi'il amar ikut wazan uf'ul. Uf'ul ini fi'il amar. Biasanya kalau tanda-tanda fi'il amar huruf terakhir itu sukun. Huruf terakhir sukun. Jadi kalau sukun huruf terakhir berarti itu fi'il amar. Lanjut ke keterangan. Semua hamzah di awal fi'il amar itu dibaca kasroh. Kecuali apabila kita lihat dulu semua hamzah di awal fi'il amar dibaca kasroh. If'il, 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 if'il. Ifta'il, if'a'il, if'alla, istaf'il. Jadi semua hamzahnya fi'il amar itu dibaca kasroh. Kecuali satu. Ain fi'il mudhari'nya dibaca dhammah, maka hamzahnya dibaca dhammah. Seperti contoh, ain fi'il mudhari'nya fa'ala yaf'ulu. Ini ain fi'il mudhari'nya dibaca dhammah, maka hamzah fi'il amarnya dibaca dhammah. Jadi uf'ul. Yang asalnya berakat kasroh karena ain fi'il mudhari'nya dibaca dhammah, maka hamzah fi'il amarnya dibaca dhammah.
Kita lanjut ke keterangan fi'il amar yang nomor 2. Fi'il amar dari fi'il madhi af'ala, maka hamzahnya dibaca fathah. Kita cari dulu wazan fi'il madhi af'ala. Af'ala, berarti fi'il amarnya af'il. Hamzahnya dibaca fathah karena dari fi'il madhi af'ala. Jadi gitu keterangan fi'il amar. Kita lanjut ke mabninya fi'il amar. Fi'il amar mabninya itu ada 3, sukun, membuang huruf illat, membuang nun. Kapan mabni sukun? Yaitu apabila soy akhir atau tidak berakhiran huruf illat, terus tidak bertemu alif tasniyah, wawu jama', ya muannas mukhatabah. Seperti contoh uf'ul. Uf'ul ini fi'il amar mabninya mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena tidak berakhiran huruf illat atau soy akhir, terus tidak berakhiran alif tasniyah, wawu jama', ya muannas mukhatabah. Berarti mabninya mabni sukun. Terus mabni membuang huruf illat apabila berakhiran huruf illat seperti contoh ud'u, ini ikut wazan uf'ul. Berarti gimana kalau ini menjadi fi'il amar? Maka kalau berakhiran huruf illat, maka huruf illatnya dibuang menjadi ud'u. Ud'u kalimat fi'il mu'rab apa mabni? Mabni yang mana? Fi'il amar. Mabninya mabni apa? Mabni membuang huruf illat. Pokoknya kalau fi'il amar itu huruf terakhirnya berharkat, berarti itu ada yang dibuang. Ada yang dibuang. Karena semua fi'il amar itu pasti sukun. Nah, jika berharkat huruf terakhirnya, maka itu ada yang dibuang. Apa yang dibuang? Itu huruf illat. Sekarang mabni membuang nun. Kapan fi'il amar mabni membuang nun? Apabila berakhiran alif tasniyah, wawu jama', ya muannas mukhatabah. Seperti contoh qotila, ini kedua wazan fa'il. Qotila ini kalimat fi'il. Mu'rab apa mabni? Mabni yang mana? Fi'il amar. Terus mabninya mabni apa? Mabni membuang nun. Kenapa membuang nun? Karena berakhiran alif tasniyah. Asalnya ini qatilani. Qatilani. Karena dijadikan fi'il amar, maka nunnya dibuang. Jadi gitu, berakhiran alif tasniyah atau wawu jama', ya muannas mukhatabah. Mabninya fi'il amar sudah selesai. Kita lanjut ke keterangan. Fi'il mudhari dan fi'il amar. Kita tulis dulu contohnya yaf'ulu, fi'il mudhari, fi'il amar uf'ul. Jika bertemu dengan nun taukid bertasdid atau sukun, maka mabni fathah. Kita ketahui dulu nun taukid itu seperti apa. Nun taukid seperti nun ini dan sukun ini nun taukid. Ada 2. Berarti kalau fi'il mudhari dan fi'il amar bertemu dengan nun taukid, maka berubah menjadi mabni fathah. Yang asalnya yaf'ulu menjadi yaf'ulan. Yaf'ulan atau yaf'ulanna. Jadi yang asalnya i'rab rafa dengan dhammah ketika bertemu dengan nun taukid menjadi mabni fathah. Sama dengan fi'il amar. Yang asalnya uf'ul menjadi uf'ulan. Tasdid uf'ulanna. Jadi yang asalnya mabni sukun karena bertemu dengan nun taukid maka menjadi mabni fathah. Lanjut ke keterangan yang nomor 2. Jika sambung dengan nun jamak muannas maka mabni sukun. Nun jamak muannas kita ketahui dulu. Ini nun jamak muannas. Nun berharkat tapi tidak bertasdid, berarti ini nun jamak muannas. Jika bergandeng dengan nun jamak muannas maka mabni sukun. Seperti contoh yaf'ulu. Jika gandeng dengan nun jamak muannas maka mabni sukun menjadi
yaf'ulna, mabni sukun. Ini yang mabni fathah, ini yang mabni sukun. Fi'il mudhari jika bertemu dengan nun jama' muannas maka mabni sukun. Sama dengan fi'il amar, uf'ul menjadi uf'ulna. Jadi mabni sukun jika bertemu dengan nun jama' muannas. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 3 tentang fi'il muta'addi dan lazim. Setiap fi'il ditinjau dari pasangannya terbagi menjadi dua. Yang pertama lazim, yang kedua muta'addi. Sekarang yang lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang hanya memerlukan fa'il sebagai pelaku yang dibaca rofa dan tidak mempunyai maf'ul bih. Ya pokoknya kalau fi'il lazim ada fi'il seperti contoh do'ofa, ini kalimat fi'il, do'ofat tolibu, do'ofat tolibu, sampai sini. Do'ofa ini kalimat fi'il. Moro mabni yang fi'il madi. Fi'il ditinjau dari pasangannya, yaitu ada lazim, ada muta'addi. Do'ofa ini masuk lazim apa muta'addi? Ini masuk lazim. Karena apa? Karena butuh pada fa'il, tidak butuh pada maf'ul bih. Lebih gampangnya gini. Kalau lazim, setelahnya tidak ada yang dibaca nasab, yang menjadi maf'ul bih. Intinya yang dibaca nasab yang menjadi maf'ul bih, berarti ini sudah lazim. Do'ufah lazim. Karena apa? Karena tidak butuh pada maf'ul bih. Pokoknya, ciri-cirinya atau tanda-tandanya, kalau setelah fi'ilnya tidak ada isim yang dibaca nasab, yang menjadi maf'ul bih, intinya yang dibaca nasab dulu, berarti itu sudah lazim. Gitu. Kalau fi'il muta'addi, biar langsung paham dulu ya, nanti ini. Kalau muta'addi, fi'il yang memerlukan maf'ul bih. Seperti contoh, nawa, ini kalimat fi'il, nawa al-mutayammimu al-fardo. Al-fardo. Nawa ini kalimat fi'il. Setelah kalimat fi'il, apakah ada isim yang dibaca nasab? Di sini ada. Berarti kalau sudah ada yang dibaca nasab, berarti fi'ilnya muta'addi. Kalau setelah fi'ilnya tidak ada yang dibaca nasab, berarti fi'ilnya lazim. Gini, hanya ini perbedaannya. Kalau setelah fi'il ada yang dibaca nasab, menjadi maf'ul bih. Intinya yang dibaca nasab dulu, berarti muta'addi. Kalau yang tidak ada dibaca nasab, berarti lazim. Kita kembali lagi ke lafaz-lafaz lazim. Lafaz-lafaz yang dipastikan lazim, wata, sarufa, karumah, bersifat atau bersih atau kotor, tahuro, nadufah, najusah, sifat yang tidak tetap, maridoh, ihmaroh, berwazan if'alallah, iksa'arroh, itma'annah, berwazan if'alalah, ikansasa, ihronjamah, wazan if'alah, inkasaroh. Jadi ini lafaz-lafaz yang dipastikan lazim. Ciri-ciri fi'il lazim itu dikerjakan oleh semua anggota badan. Pokoknya kalau dikerjakan oleh semua anggota badan, seperti contoh, zahaba Muhammadun, artinya Muhammad pergi. Kan ini dikerjakan oleh semua badan. Semua badannya ikut pergi. Zahaba Muhammadun. Berarti kalau dikerjakan oleh semua anggota badan, berarti itu lazim. Kita lanjut ke muta'addi. Muta'addi, fi'il yang memerlukan maf'ul bih sebagai objek. Ya seperti ini contoh yang tadi. Kalau ada fi'il, ada isim yang dibaca nasab yang menjadi maf'ul bih, berarti fi'ilnya ini muta'addi. Muta'addi. Terus sekarang fi'il muta'addi ada dua.
Yang pertama muta'addi binafsihi, yang kedua muta'addi biwairihi. Muta'addi binafsihi adalah fi'il yang membutuhkan pada maf'ul bih tanpa ada penambahan huruf. Seperti contoh nawa. Nawa ini tidak ada tambahannya, ada 3 huruf. Berarti kalau ada 3 huruf, muta'addi binafsihi. Kalau ada 3 huruf berarti muta'addi binafsihi. Kalau ada penambahannya lebih dari 3 huruf seperti contoh afsadah. Afsadah kalimat fi'il. Terus muta'addi lazim. Muta'addi karena butuh pada maf'ul bih. Intinya kalau ada fi'il, setelahnya ada isim yang dibaca nasab, berarti fi'ilnya muta'addi. Terus muta'addi binafsi biwairihi kita hitung dulu. Kalau lebih dari 3, berarti muta'addi biwairihi. Lebih dari 3, muta'addi biwairihi. Kita lanjut ke tambahan-tambahan yang bisa digunakan untuk memuta'addikan fi'il lazim. Apa saja huruf tambahan? Hamzah, tasdid, dan alif. Perbedaan hamzah dan alif ini, kalau hamzah berharkat, kalau alif tidak berharkat. Jadi penambahan fi'il muta'addi itu ada 3, hamzah, tasdid, dan alif. Sekarang ciri-ciri fi'il muta'addi. Yang pertama, setelah fi'il ada isim yang dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Seperti contoh, nawa al-mutayammim al-fardo. Nawa kalimat fi'il. Setelahnya ada isim yang dibaca nasab. Berarti ini muta'addi. Lanjut ke nomor 2. Gandeng dengan domir mutasil mahal nasab. Kalau domir mutasil mahal nasab berarti domir gandeng dengan fi'il. Seperti contoh, dorob kalimat fi'il. Terus di sini ada domir mutasil mahal nasab. Berarti dorobnya ini muta'addi karena apa? Butuh pada maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Hu. Hu ini domir gandeng dengan fi'il. Berarti domirnya ini mahal nasab menjadi maf'ul bih. Terus yang nomor 3 dikerjakan oleh satu anggota badan. Seperti contoh, doroba zaidun amron. Doroba zaidun amron. Dikerjakan oleh satu anggota badan. Zaid memukul terhadap Omar. Berarti tangan yang memukul. Berarti kalau dikerjakan oleh satu anggota badan, berarti itu muta'addi. Lanjut yang nomor 4, dikerjakan oleh satu indera. Satu indera, panca indera itu ada 5. Jika dikerjakan oleh satu indera, seperti melihat sesuatu, kan ada yang dilihat, ada yang menjadi maf'ul bih. Berarti itu sudah muta'addi. Yang paling penting kalau setelah fi'il ada isim yang dibaca nasab yang menjadi maf'ul bih. Yang paling penting. Kita lanjut ke keterangan. Fi'il muta'addi ada yang memiliki satu maf'ul bih dan ada yang memiliki 2 maf'ul bih. Kalau yang memiliki satu maf'ul bih seperti nawa, al-farduh menjadi maf'ul bih, hanya satu maf'ul bihnya. Dan ada yang memiliki 2 maf'ul bih seperti dhonnah, af'alul qulub, dhonnah. Dhonnah dan saudaranya dhonna zaidan aliman. Berarti dhonnah kalimat fi'il muta'addi. Muta'addi maf'ulnya ada 2, zaidan dan aliman. Jadi itu ada yang memiliki 2 maf'ul. Kita lanjut ke keterangan. Fi'il muta'addi yang memiliki satu maf'ul bih, jika diberi tambahan huruf muta'addi, maka akan memiliki 2 maf'ul bih. Seperti contoh, sami'tu sawtaka. Ini maf'ulnya 1 karena fi'ilnya muta'addi binafsihi. Kalau diberi tambahan fi'il muta'addi bi ghairihi seperti contoh asma'tu diberi tambahan hamzah, maka maf'ulnya jadi 2, zaidan sawtaka. Jadi kalau fi'il muta'addi bi ghairihi itu maf'ulnya 2, kalau tidak ada penambahan atau muta'addi binafsihi maf'ulnya 1. Sekilas
lazim dan muta'addi sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 3 tentang fi'il maklum dan majhul. Menurut bentuk aktif dan pasifnya pekerjaan, fi'il terbagi menjadi dua, yaitu maklum dan majhul. Yang pertama, fi'il maklum. Fi'il maklum adalah fi'il yang menyebutkan fa'il tanpa mengubah bentuk harakatnya. Seperti contoh, doroba zaidun. Doroba zaidun. Doroba zaidun. Doroba ini kalimat fi'il. Fi'il madi ikut wazan fa'alah. Berarti kalau harkatnya tidak berubah, berarti ini maklum. Jika maklum, maka butuh pada fa'il. Ini fa'il. Zaidun ini menjadi fa'il. Terus lanjut ke nomor 2, fi'il majhul. Fi'il majhul adalah fi'il yang menyebutkan naibul fa'il sebagai sasaran dengan mengubah bentuk harakatnya. Seperti contoh, duriba zaidun. Duriba zaidun. Duriba ini kalimat fi'il. Fi'il madi ikut wazan fa'alah. Harkatnya berubah, berarti kalau harkatnya berubah, maka ini termasuk majhul. Terus jika majhul, maka butuh pada apa? Maka butuh pada naibul fa'il. Yang asalnya ini fa'il, jika fi'ilnya majhul, maka berubah menjadi naibul fa'il. Ini naibul fa'il. Naibul fa'il ini menjadi fa'il. Jadi perbedaannya fa'il dan naibul fa'il, kalau fa'il fi'ilnya maklum atau harkatnya tidak berubah, kalau naibul fa'il fi'ilnya majhul. Sekarang kita lanjut ketentuan membaca fi'il majhul. Fi'il yang boleh majhul itu ada dua. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari'. Sekarang yang fi'il madi, huruf pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca kasrah. Contoh, yang asalnya doroba, kalau mau dijadikan majhul, maka huruf pertama diberi harkat dhammah dan huruf sebelum akhir diberi harkat kasroh. Ini cara memajhulkan fi'il madi. Ini majhul, ini maklum. Jadi cara memajhulkan fi'il madi, huruf pertama diberi harkat dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Kita lanjut ke fi'il mudhari'. Huruf pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Seperti contoh, kita tulis dulu yang asli, yadribu. Yadribu ini ikut wazan yaf'ilu. Berarti kalau harkatnya tidak berubah, berarti ini maklum. Gimana cara memajhulkan fi'il mudhari'? Huruf pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Yadribu menjadi yudrobu. Jadi gini cara memajhulkan fi'il mudhari'. Huruf pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Sudah selesai, kita lanjut ke keterangan. Fi'il yang dapat dijadikan bina majhul adalah fi'il madi dan fi'il mudhari' yang muta'addi. Berarti fi'il yang dijadikan majhul itu berarti fi'il madi dan fi'il mudhari' yang muta'addi. Berarti kalau muta'addi, kalau ditanyakan muta'addi lazim, berarti kalau majhul sudah muta'addi. Kita lanjut nomor 2. Di antara fi'il-fi'il yang pasti majhul, yaitu yukrohu, yusannu, junnah, yujannu, ugmiyahu, mayuhamu. Fi'il-fi'il ini pasti majhul. Pasti majhul ini. Terus kita lanjut ke keterangan. Huruf ta pada wazan ifta'ala dan istaf'ala ketika dimabnikan majhul maka dibaca dhammah. Yang asalnya istaf'ala. Istaf'alah ini maklum karena harkatnya tidak berubah. Gimana cara majhulkannya? Huruf pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh menjadi
Ustafilah. Jadi ustafilah. Terus kalau ikut wazan istafalah maka taknya diberi harkat dhammah yang asalnya ustafalah, yang asalnya ustafalah dirubah menjadi ustufilah. Karena ini wazan istafalah. Ketika dimajukan taknya diberi harkat dhammah. Taknya diberi harkat dhammah. Kalau majukannya tetap huruf pertama dibaca dhammah, huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Terus yang wazan ifta'alah lagi. Ifta'alah ketika dimajukan madkul maka taknya diberi harkat dhammah. Maka ifta'alah menjadi uftu'ilah. Huruf pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Ini taknya diberi harkat dhammah. Kenapa berubah? Yang asalnya fathah menjadi dhammah. Karena ikut wazan ifta'alah. Berarti kalau ikut wazan ifta'alah dan istafalah, taknya yang asalnya fathah menjadi harkat dhammah. Jadi gitu. Kita lanjut ke keterangan lagi. Cara membuat fi'il majhul dari bina ajwaf. Apabila fi'il madi, maka ain fi'ilnya diganti iya dan fa fi'ilnya dibaca kasroh. Contoh, kola. Kola ini bina ajwaf. Gimana cara majhulkannya? Maka ain fi'ilnya diganti iya. Ain fi'ilnya diganti iya dan fa fi'ilnya dibaca kasroh. Fa fi'ilnya dibaca kasroh. Nah, ini fa fi'il, ini ain fi'il, ini lam fi'il. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Yang asalnya kolah ketika dimajukan menjadi kilah. Ini cara majukan fi'il madi bina ajwaf. Cara majukan bina ajwaf ini kita ketahui dulu yang mu'tal bina ajwaf. Nanti ketika tahu bina ajwaf nanti gampang ini. Terus ketika berupa fi'il mudhari maka ain fi'ilnya diganti alif seperti contoh yaqulu qala yaqulu. Yaqulu fi'il mudhari maklum. Yaqulu. Gimana cara majulkannya? Huruf pertama dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Kalau berupa bina ajwaf maka ain fi'ilnya diganti alif yang asalnya yaqulu menjadi yuqalu. Jadi gitu. Ain fi'ilnya diganti alif. Ini ain fi'il diganti alif menjadi yuqalu. Keterangan bina maklum, keterangan maklum majhul sudah selesai. Sekarang saya akan menjelaskan jilid 3 tentang fi'il sahih dan mu'tal. Kita ketahui dulu huruf aslinya kalimat fi'il itu ada 3. Yang pertama fa fi'il, yang kedua ain fi'il, yang ketiga lam fi'il. Kita ketahui dulu ini. Terus kita lanjut ke pembagian bina. Fi'il ditinjau dari hurufnya terbagi menjadi 2, yaitu sahih, 2 mu'tal. Yang pertama sahih dulu. Sahih, fi'il yang semua huruf aslinya tidak berupa huruf ilat. Seperti contoh, doroba. Doroba ini kalimat fi'il, fi'il madhi ikut wazan fa'alah. Berarti kalau ikut wazan fa'alah, berarti doroba semua ini huruf asli. Huruf asli. Terus, huruf aslinya tidak ada yang berupa huruf ilat, berarti ini termasuk sahih. Sudah selesai fi'il yang sahih. Kita lanjut ke mu'tal. Mu'tal adalah fi'il yang salah satu huruf aslinya berupa huruf ilat seperti contoh qala. Qala ikut wazan fa'alah. Di sini qala ada 3 huruf dan salah satu huruf aslinya berupa huruf ilat. Huruf ilat alif. Huruf ilat itu ada 3, alif, waw, iya. Terus di sini huruf aslinya berupa huruf ilat. Salah satu huruf aslinya berupa huruf ilat. Kalau sudah berupa huruf ilat, berarti ini mu'tal. Ini dinamakan mu'tal. Terus kita lanjut ke
kelompok soheh. Sekarang menjelaskan soheh. Soheh kelompoknya ada tiga. Yang pertama fi'il salim, kedua fi'il mahmus, ketiga fi'il mudha'af. Kita langsung ke fi'il mudha'af dulu. Fi'il mudha'af dulu, fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama, kemudian diidghamkan. Seperti contoh, madadah. Madadah ikut wazan fa'alah. Berarti madadah tidak ada huruf ilatnya, berarti ini masuk yang soheh. Terus, soheh yang mana? Soheh mudha'af. Kenapa soheh mudha'af? Karena ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sama. Madadah lalu didhamkan kalau menjadi bina mudha'af menjadi maddah. Karena di kitab itu tidak ada madadah, yang ada maddah. Karena ada dua huruf yang sama, maka disatukan. Nah, dan ciri gampangnya bina mudha'af, jika huruf terakhir itu bertasdid, berarti itu sudah menunjukkan bina mudha'af. Ini ciri gampangnya bina mudha'af. Kita lanjut ke fi'il mahmus. Fi'il mahmus, fi'il yang salah satu huruf aslinya berupa hamzah. Bukan huruf ilat, berupa hamzah. Hamzah itu ada harkat, kalau huruf ilat tidak berharkat. Terus, mahmus fa, jika fa fi'ilnya berupa hamzah. Seperti contoh, akalah. Akalah ikut wazan fa'alah. Berarti ini huruf asli semua. Terus, jika huruf asli semua, kalau tidak ada huruf ilat, maka ini masuk soheh. Masuk yang soheh. Soheh yang mana? Soheh mahmus. Kenapa soheh mahmus? Karena salah satu huruf aslinya berupa huruf hamzah. Berupa hamzah. Mahmus apa? Kita lihat kalau hamzahnya ada di fa fi'il, berarti mahmus fa. Kalau hamzahnya ada di ain fi'il, berarti mahmus ain. Kalau hamzahnya ada di lam fi'il, berarti mahmus lam. Yang mahmus ain, sa'alah. Yang mahmus lam, nasya'ah. Tinggal lihat ada di mana hamzahnya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke salim. Fi'il soheh yang huruf aslinya tidak berupa hamzah dan bukan mudha'af. Bukan tidak berupa hamzah dan bukan mudha'af. Seperti contoh, dorobah. Dorobah ini tidak ada hamzahnya. Dan huruf terakhir tidak tasdid atau bukan mudha'af. Nah, berarti kalau tidak ada hamzah, bukan mudha'af, berarti dorobah ini masuk yang soheh salim. Nah, cara taktiknya gimana? Dorobah kalimat fi'il, mabni yang mana? Fi'il madi. Terus ini mu'tal apa soheh? Ini masuk soheh. Kenapa soheh? Karena tidak ada huruf ilatnya. Masuk soheh yang mana? Soheh salim. Kenapa soheh salim? Karena salah satu huruf aslinya tidak berupa hamzah dan bukan mudha'af. Yang bina soheh sudah selesai. Kita lanjut ke yang mu'tal. Kelompok mu'tal itu ada 4. Yang pertama misal, ajak waf, nakis, lafif makrun, dan lafif mafruk. Kita lanjut nomor 1. Fi'il bina misal adalah fi'il yang fa fi'ilnya terdiri dari huruf ilat. Seperti contoh, waqa'ah, ini ikut wazan fa'alah. Berarti huruf asli semua. Terus di sini ada huruf ilat waw. Waw. Dan huruf ilatnya ada di fa fi'il. Berarti kalau huruf ilatnya ada di fa fi'il, masuk yang mu'tal. Mu'tal yang mana? Bina misal. Bina misal. Terus bina misal terbagi menjadi 2. Misal wawi dan ya'i. Kalau huruf ilatnya berupa waw, berarti misal wawi. Kalau huruf ilatnya berupa iya, maka misal ya'i. Pokoknya kalau misal ada di fa fi'il. Misal fa fi'il. Lanjut keterangan. Dalam bina misal wawi yang sulasi ketika fi'il mudhari dan fi'il amar maka wawunya dibuang. Seperti contoh, waqa'ah, waqa'ah, yaqi'u.
Nah, ini wawunya dibuang. Asalnya wakoah menjadi fi'il madinya wakoah, fi'il mudhari'nya yaki'u. Asalnya yaki'u, yauki'u. Nah, karena ini bina misal dan dari fi'il madi sulasi atau 3 huruf, maka wawunya dibuang. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke bina ajwaf. Bina ajwaf adalah ain fi'ilnya terdiri dari huruf illat. Seperti contoh, kolah. Kolah ikut wazan fa'alah. Berarti ini huruf asli semua. Kalau huruf asli semua, ini ada huruf illat, berarti ini masuk yang mu'tal. Mu'tal apa? Mu'tal ajwaf. Kenapa mu'tal ajwaf? Karena ain fi'ilnya berupa huruf illat. Jadi gitu kalau bina ajwaf, ain fi'ilnya berupa huruf illat. Terus bina ajwaf dibagi dua, yaitu ajwaf ya'i dan ajwaf wawi. Kalau semisal berupa waw, berarti ajwaf wawi seperti kolah. Ini kolah asalnya kowalah. Kowalah. Berarti kolah ini bina ajwaf. Ajwaf apa? Ajwaf wawi. Jadi, karena kalau bina ajwaf itu bina ajwaf wawi atau ya'i, ketika dijadikan fi'il madi itu ya dan wawunya diganti alif. Waw dan ya-nya diganti alif. Jadi gitu. Kalau ajwaf ya'i seperti ba'ah. Asalnya baya'ah. Berarti ba'ah ini bina ajwaf ya'i. Jadi gitu. Lanjut ke bina ajwaf. Dalam fi'il madi huruf ilatnya diganti alif. Nah, ini asalnya baya'ah karena menjadi fi'il madi, maka iya-nya diganti alif. Jadi ba'ah. Dalam fi'il madi. Dalam fi'il amar huruf ilatnya dibuang. Seperti contoh ba'ah, tasrif dulu ba'ah, fi'il amarnya bi. Nah, huruf ilatnya dibuang. Jadi gitu. Kalau bin ajwaf, fi'il amarnya huruf ilatnya dibuang. Kita lanjut ke fi'il bina nakes. Bina nakes fi'il yang lam fi'ilnya terdiri dari huruf ilat. Seperti contoh kafa. Nah, kafa ikut wazan fa'alah. Nah, ini semua huruf asli. Nah, jika huruf aslinya berupa huruf ilat, maka ini mu'tal. Nah, terus mu'tal yang mana? Kita lihat dulu huruf ilatnya ada di mana. Ini huruf ilatnya ada di lam fi'il, maka ini masuk mu'tal yang nakes, bina nakes. Karena apa bina nakes? Karena lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Terus lanjut nakes terbagi menjadi dua. Nakes ya'i, nakes wawi. Kalau berupa iya huruf ilatnya berarti nakes ya'i, kalau berupa waw berarti nakes wawi. Tinggal lihat huruf ilatnya doang. Ini asalnya kafaya. Kafaya. Berarti kafa. Ini bina nakes, nakes ya'i. Kita lanjut keterangan huruf ilat bina nakes dalam fi'il madi diganti alif apabila huruf sebelumnya berangkat fathah seperti contoh kafaya. Ini bina nakes ya'i. Nah, karena sebelumnya berharakat fathah, maka huruf ilatnya diganti alif. Jadi gitu, bina nakes yang fi'il madi jika sebelumnya berharakat fathah, maka huruf ilatnya diganti alif. Jadi gitu. Kita lanjut ke keterangan. Keterangan setiap fi'il yang berakhiran huruf ilat ketika berwakil jamak mudzakkar waib, maka harkat huruf sebelum akhir tidak berubah. Seperti contoh doa. Doa ini kan berakhiran huruf ilat, bina nakes. Nah, ketika wawu jamak, di mana wawu jamak? Di sini, wawu jamak di sini. Tasrif doa, doa, au gitu. Doa,
the, our, the, our. Jadi gitu. The, our. Bukan the, ya. The, our. Menjadi the, our. Kan kalau fi'il madi bertemu wawu jamak mabni dhammah. Nah, ini tidak. Kalau berakhiran huruf illat tetap dibaca the, au gitu. Bukan the, o. Di wawu jamak. Terus nomor 2. Terus ini ya, tasrifannya the a ini wawu jamak. Terus yang nomor 2, jika huruf sebelum akhir berakat kasroh maka diganti dhammah. Seperti contoh rodiyah. Rodiyah ini sebelum akhir berakat kasroh. Nah, gimana ketika wawu jamak? Jamak mudzakkar waib. Jamak mudzakkar waib atau wawu jamak, maka berharkat dhammah. Diganti harkat dhammah yang asalnya rodiyah menjadi rodu. Rodiyah, rodiyah, rodu. Bukan rodiyah, rodiyah, radio. Bukan. Maka yang asalnya kasroh dirubah ke dhammah. Jadi gitu. Terus kita lanjut ke yang nomor 4. Bina lafif. Lafif adalah fi'il yang terdapat 2 huruf illat dalam satu kalimat. Seperti contoh, wako. Wako ini kalimat fi'il ikut wazan fa'alah. Berarti wako semuanya huruf asli. Nah, wako semuanya huruf asli. Kalau terdapat 2 huruf illat, berarti ini termasuk bina lafif. Termasuk bina lafif. Sekarang, pembagian lafif. Lafif terbagi menjadi 2, lafif mafruk dan lafif makrun. Lafif mafruk adalah 2 huruf illat terpisah pada fa dan lam fi'il. Seperti contoh wako. Wako ini terdapat 2 huruf illat dan huruf illatnya berpisah. Ada di fa fi'il, ada di lam fi'il. Berarti kalau berpisah dinamakan lafif mafruk. Mafruk. Nah, sekarang lafif makrun. 2 huruf illat bersamaan pada ain dan lam fi'il. Seperti contoh syawa ini ikut wazan fa'alah. Berarti huruf asli semua. Kalau terdapat 2 huruf illat, berarti ini bina lafif. Terus, ini masuk lafif yang mana? Lafif makrun. Kenapa lafif makrun? Karena huruf illatnya bersamaan. Atau huruf illatnya ada di ain fi'il dan lam fi'il. Pokoknya kalau bersamaan, tidak terpisah, berarti makrun. Kalau berpisah, mafruk. Jadi gitu perbedaannya. Penjelasan jilid 3 sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.